Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita di Bandara Abdullah Saleh, Malang. Kita akan melakukan perjalanan ke Jakarta ya, insya Allah. Kemudian ke Karawang dan ke Depok, insya Allah. Jadi kita ada kegiatan ziarah consulting, pendampingan raker, pendampingan raker kerja 2025 PT Amba. Kemudian ada in-house training dari Maspa Group dengan tema Muslim Leadership Mindset. Kemudian kita ada kick off yang Ziko Transform Incubation di Jakarta. Nah, kalau mudahan, jadi di bulan ini masih ada yang pengusaha Muslim UKM yang melakukan rapat kerja. Nah, jadi meskipun agak terlambat, tetapi daripada tidak sama sekali ya. Karena biasanya sudah diselesaikan bulan Desember, tapi kadang karena ada apa, kegiatan yang lebih padat, itu biasanya juga masih bisa diadakan di bulan Januari gitu. Kemudian di bulan depan juga kita ada, insya Allah pendampingan rapat kerja dari perusahaan travel umroh. Jadi rapat kerja tahunan ini juga memang sangat penting ya menurut kami, karena bisa meningkatkan kinerja 20%, sekitar 20%. Ini dari penelitian yang kami dapatkan dan dari pengalaman ya, yang kami juga eh, lakukan. Ya, jadi rapat kerja itu memang Alhamdulillah atas kemudahan Allah Ta'ala eh, ada manfaat. Jadi di Jakarta Samping sendiri sudah menyelesaikan rapat kerja kita tanggal 23 sampai 24, 26 Desember 2024. Kemudian eh, tanggal 23 juga disebut penempatan villa, target-target kita dari penjualan, kemudian dari pilar sumber daya manusia, dari pilar marketing, memudahkan tercapai nanti manfaat pekerjaan pertama berdasarkan penelitian itu bisa meningkatkan kinerja 20%. Kemudian eh, bisa meningkatkan omset 95%. Dan memberikan rasa optimis kepada tim lebih tinggi 30%. Yaitu penelitian ya. Dan memang kenyataan begitu faktanya. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan rapat kerja, ya, rencana-rencana yang kita buat itu yang pertama akan lebih jelas. Ya. Yang kedua bisa di-align-kan atau disinkronisasi atau dikoordinasi kolaborasi dengan seluruhan divisi. Ya. Dan akan memudahkan evaluasi. Nah, ini yang ketiga akan memudahkan evaluasi nantinya. Nah, dengan adanya rencana yang jelas, dengan adanya kegiatan kolaborasi
dan koordinasi di rapat kerja, kita align rencana strategi aksi setiap divisi supaya efektif bekerja dalam timnya. Kemudian ketiga, dari rencana tersebut kita akan mudah mengevaluasi, ya. Itu yang ketiga, sehingga ini akan dirasakan manfaatnya tadi, bisa meningkatkan kinerja 20%, bisa menaikkan omset sampai 95%, ya, keberhasilan pencapaian target omset sampai 95%, dan bisa memotivasi karyawan optimis, lebih optimis, lebih tinggi 30%. Ya. Nah, jadi di rapat kerja tentunya sebelumnya ada persiapan. Karena tentunya pada saat rapat kerja kita yang pertama menganalisa, mereview dan mengevaluasi. Untuk menganalisa situasi dan kondisi perusahaan saat ini. Atau di tahun kemarin ya, atau tahun berjalan 2024. Tentunya dalam hal ini ya, kalau kita melakukan rapat kerja 2025. Nah, karena kenapa kok hari ini kita membahas tema rapat kerja? Karena saat ini saya di Bandara Abdurrahman Saleh, Malang, akan menuju Jakarta, Depok, dan Karawang. Salah satunya kegiatan kita Zero Consulting adalah pendampingan rapat kerja ya PT Amba di Karawang, PT AMBA di Karawang. Selama 2 hari insya Allah. Kemudian kita juga ada kegiatan in-house training dengan tema Muslim Leadership Masterclass, Muslim Leadership Mindset maksud saya, di Nasdaq Group di Depok, dan ada kick-off meeting di Modus Risiko Transfer Incubation. Kita bahas yang pertama dulu, yang pendampingan rapat kerja ya. Dan ini alhamdulillah di awal bulan kemarin juga kita melakukan kegiatan yang sama ya, pendampingan rapat kerja dengan klien yang berbeda, PT MBP. Nah, kita melakukan pendampingan rapat kerja 2 hari Jakarta. Maka yang pertama tadi kegiatan rapat kerja adalah mempersiapkan atau menganalisa kondisi tahun 2024, ya, mereview dan mengevaluasi. Karena situasi dan kondisi tahun 2024 harus kita potret dulu, kita capture dulu ya, supaya kita bisa menentukan ya improvement, perbaikan, ya, improvement ini perbaikan dari hal-hal yang sudah dirasa bagus, ya, kita terus lakukan. Hal yang sudah kita lakukan tapi kurang bagus, kita perbaiki atau improvement ya. Kemudian hal-hal yang sekiranya perlu kita lakukan yang kemarin belum kita lakukan, yaitu berarti apa? Development. Nah, ini penting ya. Jadi harus ada pemotretan atau analisa tahun sebelumnya, situation analysis, ya. Dari mulai kekuatan kita apa, opportunity kita apa ya, pakai bisa pakai SWOT analysis, bisa pakai PESTEL, bisa ya, pakai tools-tools strategik ya, itu bisa kita lakukan analisa tahun sebelumnya, tahun 2024. Jadi apa yang sudah kita lakukan bagus kita lakukan kembali, semoga memudahkan tetap bisa menghasilkan sesuai harapan. Kemudian apa yang sudah kita lakukan kurang belum bagus, nah nanti kita perbaiki ya, yang biasa istilahnya mudahnya adalah improvement. Kemudian apa-apa yang belum kita lakukan ya, yang sekiranya menurut kita bisa menunjang target kita di tahun ini, maka kita lakukan hal-hal baru. Ya, berarti apa? Development. Ya, jadi improvement, development, dan business as usual. Ya, business as usual (BAU), yaitu hal yang sudah bagus bisa kita lakukan, jangan kita lupakan. Bukannya dengan adanya development, adanya improvement, kemudian hal-hal yang sudah biasa kita lakukan dan hasilnya bagus kita tinggalkan, enggak ya? Jadi business as usual tetap kita jalankan. Kemudian
eee, yang sudah kita lakukan belum baik dan menurut kita ini jika diperbaiki akan menjadi baik, maka kita perbaiki improvement. Dan yang ketiga ada development. Nah, tantangannya adalah tentu eee, bukan hanya pada saat menyusun ya strategi dan aksi setiap divisi, nah, atau setiap pilar manajemen dari mulai penjualan, pemasaran, keuangan, operasional, SDM, nah, tetapi pada implementasi, ya, konsistensi implementasi. Yang ini salah satu ikhtiar kita adalah konsisten dalam mengevaluasi. Ya. Pada saat konsisten mengevaluasi, kita harus juga lakukan adjustment penyesuaian. Nah, ini yang uh, the next step, ya, tantangan yang lebih tidak mudah daripada menyusun strategi dan aksi pada saat rapat kerja. Selanjutnya adalah biasanya kita setting target omset dulu, ya, karena ini bagian dari atau menjadi pedoman ya, dalam seluruh kegiatan di perusahaan. Jadi dari mulai target omset yang kita setting ini, Tuhannya mau berapa gitu ya. Itu yang akan menentukan strategi dan aksi dari divisi lain. Misalkan di keuangan, kita bikin rencana anggaran biaya, maka tentunya dari target omset dulu, gitu ya. Jadi target omset dulu kita tentukan. Misalkan di tahun ini di tahun kemarin misalnya di tahun 2024, kita punya omset 10 miliar gitu ya, maka kita dengan situation analisis, situasi dan kondisi kita analisa. Dan kemarin ya banyak peluang yang belum kita ambil, ya, banyak pasar yang belum kita akuisisi, ya, kita pelajari kondisi juga makro, ekonomi, prediksi ya, dan seterusnya ternyata kita putuskan pertumbuhan kita secara tren ya, 3 tahun kebelakangan ini kok alhamdulillah di antara 50 sampai 80% misalkan. Ya berarti di tahun ini bisa kita optimis minimal menumbuhkan uh, omset kita sebesar 50% misalkan. Nanti sesuai analisis ya. Tren, kita menggunakan tren. Ya, jika di Zero Consulting trennya pertumbuhannya rata-rata dari awal berdiri sampai sekarang 150 sekian persen. Nah, 140 sekian persen sampai 150% setiap tahun rata-rata pertumbuhannya. Ya, di Zero Consulting maka ini menjadi pedoman minimal di tahun 2025 pertumbuhan dibanding tahun 2024 agak masuk kita minimal 150%. Nah, tapi bisa nggak naik daripada itu? Bisa aja. Nah, karena tren ke belakang minimal 3 sampai 5 tahun kita lihat, kemudian year to year ya 2004 apa 2000 sorry 2003 ke 2024 itu berapa? Ya, pertumbuhannya. Dan alhamdulillah kalau di Zero Consulting pertumbuhannya di 2023 sampai 2024, 2023 ke 2024 itu 310%. Dan alhamdulillah di Zero Consulting ini selama 7 tahun berdiri, kita bertumbuh 300%-nya sebanyak 3 kali. Ya. Dan paling tinggi itu di antara 2021 ke 2022. Itu 395% kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi jika pun ya kita nggak menggunakan angka 150%, ya misalkan, kan itu rata-rata pertumbuhan kita selama 5 tahun belakangan ini gitu ya, maka bisa juga kita gunakan yang tadi pertumbuhan tertinggi ya, year to year tadi 2023-2024 sebesar 300%. Ya, 310% kalau disedekah satu. Pernah mengalami pertumbuhan 300% sebanyak 3 kali. Dan ini berarti make sense, pernah mudah kita lakukan. Nah, pertanyaannya boleh nggak kita setting pertumbuhan yang belum pernah kita capai? Nah, ini kita tidak sarankan ya. Bisa saja, tapi dengan
harus realistik ya, harus ada mungkin hal-hal yang harus kita lakukan di luar kebiasaan yang lebih banyak, yang lebih baik gitu. Nah, jadi gitu ya. Kadang juga teman-teman setting target itu masih bingung, nah ini maunya berapa? Ya dan kadang kita punya target ya, ini yang tidak kita sarankan. Ya bukannya dengan kita prediksi target itu mendalui Allah Ta'ala, oh tidak ya. Karena prediksi beda dengan beramal. Nah, gitu kalau prediksi ini dengan data dan saya sudah tanya dengan guru-guru kita, ini dibolehkan ya, karena dalam bentuk sebagai bentuk ikhtiar, ya, kontemporer ya, sebagai bentuk ikhtiar dibolehkan. Jadi eh, pada saat kita berdagang, ya memprediksi, ya contoh Rasulullah SAW yang memprediksi kebutuhan di Syam apa aja dibawa, ya kan tentunya pengen barangnya habis ya. Nah, mungkin nggak pengen barangnya kembali ya, maka perlu diprediksi berapa barang yang harus dibelanja, harus dibeli ya untuk dibawa ke negara Syam. Ya kan? Eh, kalau apa namanya? Tidak diprediksi, ya tidak dilakukan prediksi, maka risiko untuk produk tidak terjual dan kembali kepada kembali ke Mekah itu kan lebih lebih banyak. Padahal kalau Rasulullah pedagang itu Mas contoh ya, sudah memprediksi belanja berapa banyak di Mekah dibawa ke daerah Syam dan habis, alhamdulillah, ya prediksinya tepat berarti ya Allah mudahkan. Kemudian baru dari negara Syam membawa barang ke Mekah. Ya itu juga pakai prediksi. Kebutuhan apa aja yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Nah, dia supaya nanti juga habis. Makanya beliau membawa modal investor itu, investor sangat senang ya. Dan karena yang pertama jujur dan amanah, kemudian punya profit yang tinggi. Ya, karena memutar modalnya 2 kali. Ya, memutar modalnya 2 kali. Jadi membawa barang Makkah ke Syam, kemudian Syam ke Mekah. Dan ini prediksi beliau luar biasa ya, kemampuan bisnisnya memprediksi. Nah begitu pula dia lakukan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, ya. Beliau memprediksi ya pada saat berpasar pertama kali, ini barang apa yang laku nih? Nah, bukan beramal dan itu boleh kan ya. Jadi tidak tepat juga jika kita di sebuah perusahaan di bisnis sama UMKM tidak menentukan target omset. Dan settingnya harus tepat ya, tidak boleh sembarangan, maka harus pakai data. Itu yang pertama. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya tentunya jika kita punya tim, berarti kita juga bisa memprediksi atau merencanakan kenaikan kesejahteraan. Hmm. Kalau kita nggak tahu berapa target omset pertumbuhan yang kita akan mau di tahun 2025 ini, maka juga bisa jadi kita nggak tahu berapa kenaikan gaji yang mau kita memberikan kepada karyawan kita. Nah, ini kan berarti penting ya. Nah, perlu ada hitungan. Ya, kalau omsetnya kita target omset naik 150%, nah, atau sampai 200% tadi ya berarti berdasarkan historical ya, tren 5 tahun ke belakang berapa rata-rata pertumbuhan atau year to year dari 23 ke 2024 berapa pertumbuhan, jadi di antara range itu bisa dipakai ya pertumbuhannya disesuaikan dengan prediksi masa depan. Nah, itu akan mendapat apa? Memberikan manfaat pada kemudahan kita dalam menentukan kenaikan gaji karyawan. Ya. Nah, ini juga penting ya, maka kesejahteraan ini akan kita bisa tingkatkan jika kita tahu berapa peningkatan. Ya, dan eh, tentunya kita berikhtiar untuk sustain ya, untuk kelanjutan. Pada saat ada hmm, bencana, kita omset berapa, ya itu berarti bisa menentukan biaya-biaya yang akan kita keluarkan. Nah, kaitan yang pertama dengan target penjualan adalah sumber daya atau apa yang paling penting itu dengan ketersediaan pangsa pasar. Nah, ini penting ya. Jadi, jika target kita berada di bawah kesediaan pasang pasar, terutama yang paling mudah ya kita bisa dapat itu dari database existing.
atau pelanggan yang sudah ada, pelanggan kita yang sudah ada. Nah, ini juga penting ya. Jadi pada saat kita melakukan setting target penjualan itu perlu dilihat tadi tren. Nah, 3 sampai 5 tahun ke belakang berapa kita dapat pertumbuhan perusahaan kita, kemudian atau tren dari tahun ke tahun, 2003 ke 2024 dalam hal ini ya. Dan itu disesuaikan dengan database yang kita punya. Ya enggak, ada nggak pasarnya ini? Nah, pertama existing. Kalau yang new acquisition ini kan apa ya lebih sulit nanti tidak mudah kita akuisisi dia. Jadi yang kita harapkan kan minimal 50% target omset yang kita sudah tentukan kita dapatkan dari database existing pelanggan yang sudah ada. Dan minimal kalau bisa 80% gitu ya, jadi akuisisinya lebih sedikit. Ya, jadi kalau tahun ini kita tadi omset 10 miliar, nah kemudian kita ingin naiknya 50% berarti, oh ini Pak Narendra, Masya Allah. Apa nggak berani? Kita sekarang di mana? Nah, Pak Narendra. Nanti nomor WA bisa kita message ya, Masya Allah. Ini teman lama ini, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, jadi kita lanjut ya, Pak Narendra. Jika nanti ada pertanyaan silakan. Jadi tadi ya kalau kalau kita mengharapkannya misalkan kenaikannya 50%, berarti 15 miliar gitu ya per tahun terjadi. Maka kalau bisa minimal 7,5 miliarnya kita prediksi didapatkan dari existing. Nah, atau jadi dia repeat ya, atau minimal 80%, berarti sekitar 10 miliar ya, 10 miliar ya, yang didapat dari existing. Baru yang sisanya itu dari eh, ini acquisition. Nah, bisa acquisitionnya lebih sedikit. Misalkan akan mungkin sampai hanya 1,5 miliar, berarti 13,5 miliar itu dari existing. Nah, jadi dia repeat output. Jadi kalau data disita si A, ibu atau bapak ibu A gitu ya, belanja biasanya di tahun 2024 satu bulan sekali, bagaimana beliau bisa belanja di tempat kita 1 bulan 2 kali. Nah itu kalau misalkan 1 bulan sekalinya belanjanya 10.000, nah bagaimana caranya 1 bulan sekali, 2 bulan sekalinya ini, ya sorry 2 kali sebulannya ini belanjanya 20.000 kan gitu ya. Waktunya dibanyak, apa namanya, sekuensinya ditingkatkan, jumlah pembeliannya juga ditingkatkan. Nah, ini yang perlu disusun. Jadi pada saat menaikkan target omset itu juga ada rencana strategi aksi. Nah, kalau strategi kan tadi ya, kita menginginkan 80% dari yang existing. Ya, kita menginginkan strateginya adalah nanti yang pertama, strategi pertama, karena naik pertumbuhan kita pengen 1% ya, dari 10 miliar menjadi 15 miliar. Setelah melihat historical, nah, kemudian strategi yang pertama adalah mendapatkan target itu minimal 80% dari existing yang sudah menjadi pelanggan, yang kemudian 20% atau 80 sampai 90 existing, 10 sampai 20% new acquisition. Itu yang pertama. Kedua, strategi existing ini adalah meningkatkan frekuensi belanja ya, dan jumlah basket size-nya. Ya, juga kita naikkan. Nah, itu masih strategi. Tadi aksinya apa? Nah, aksinya ya jadi ada rencana strategi dan aksi gitu ya. Aksinya apa? Nah, aksinya misalkan dibuat program loyalty. Nah, program loyalty. Kemudian dibuat mereka sering melihat ya produk-produk kita. Nah, bagaimana caranya? Misalkan eh, buat yang apa namanya dengan program loyalty poin misalnya. Jadi kita ada
pengumpulan poin untuk umroh. Nah, itu bisa, itu program ya. Jadi itu sudah aksi. Nah, kemudian bagaimana dia terus berkunjung pada toko kita? Ya, bagaimana caranya? Nah, ada event-event misalkan buat target marketnya ibu-ibu sudah berkunjung di toko kita, ada tombol warnai di toko kita, nah, misalkan ya. Dan seterusnya ya, tergantung target market kita seperti apa. Ya, maka ini penting. Yang pertama tadi dalam perencanaan tahun ini ya untuk strategi pertumbuhan bisnis yang kenapa kok saya menyampaikan ini karena kita dalam rangka kunjungan ya pendampingnya rapat kerja di Karawang BPA MBA nah, selama 2 hari. Kemudian eh, yang kedua kita adain house training Insya Allah di Depok dengan tema Muslim Leadership Mindset ini Naskah Group dan ada kick off meeting Ziko Ziko Transfer Incubation RMS ya. Setelah kita ada kegiatan ya. Sekarang saya lagi di Bandara Malang menuju Cengkareng. Insya Allah jam 10.45. Dan selama menunggu kita live dulu ya seperti biasanya untuk sharing-sharing. Maka kita menceritakan tentang dapat kerja apa sih harus lakukan gitu ya. Yang pertama setting target tadi penjualan. Dan bagaimana cara settingnya, alhamdulillah kita sudah sampaikan bagaimana menyusun rencana strategi aksinya dari setting tersebut. Ya, dan apa yang paling penting ya, dari mulai melihat eh, assisting sehingga semua rencana kita ini bisa dilogikakan. Nah, karena eh, bisnis ini bukan goib ya, bisnis ini bermain logik dan prediksi dan melihat data. Nah, sehingga bagaimana hal yang kita inginkan itu bersifat logis. Ya, karena dia bersifat zahir ya, disusun. Ada yang goib. Nah, jadi itu yang perlu kita lakukan. Yang kedua, mensinkronisasi ya dengan tadi kegiatan pemasaran ya. Bagaimana melakukan program acquisition, ya program kerja strateginya apa dulu, aksinya apa. Nah, CRM ya. Kalau yang untuk existing CRM berarti. Nah, bagaimana kita membuat program CRM-nya. Ya, dan seterusnya kemudian kepada sumber daya manusia. Ya, dan target tersebut cukup nggak operasionalnya, pertumbuhan yang kita mau perusahaan apakah perlu kita juga melakukan pertumbuhan secara kuantitas di sisi SDM. Nah, kalau SDM kita sekarang masuk 10 miliar ini kita ada 30 orang misalkan, ya apakah perlu kita naikkan menjadi 45 karena pertumbuhannya 50% menjadi 15 miliar. Ini harus kita analisa situasinya, kondisinya ya, di tahun 2024 seperti apa. Nah, tapi biasanya jika perusahaan ini efektif dan efisien, scalable dalam tenaga manusianya itu lebih rendah. Ya. Pertumbuhannya biasanya gitu ya. Kalau omsetnya dinaikkan 50%, pertumbuhan apa namanya timnya ya mungkin hanya sekitar 20%. Jadi kalau dari 30 menjadi 36. Nah, tapi apa yang perlu sangat ditingkatkan supaya tidak seiring sejalan dengan apa persentase pertumbuhan yang kita buat yang kita setting ya berarti tidak hanya kuantitas ya, tidak dari kuantitasnya, tetapi dari kualitasnya, nah, dari kualitas SDM-nya, ya, dari kualitas SDM-nya. Jadi kompetensinya kita naikkan. Ya, kalau di situ bisa misalkan kita setting 300%, ya, pertumbuhan tim kita settingnya tidak sampai 100% ya, tapi 60%. Ya, tapi kompetensinya kita tingkatkan, efektivitasnya kita tingkatkan. Nah, kita punya sistem, kita bangun sistem yang dibuat apa? Jadi 7 tahun belakangan ini kita bangun sistem itu juga harus supaya mempermudah kerja gitu kan, mempermudah kerja tim kita. Ya, jadi itu juga disinkronisasi, di alignment, disinkronisasi dengan kebutuhan manpower dan juga kebutuhan manpower, kebutuhan secara kuantitas ya. Kemudian dengan kebutuhan kualitas yang menekan
standar kualitas kerja supaya lebih mudah ya dalam bekerja. Ya, kemudian dengan operasional. Operasional ini biasanya banyak berkaitan dengan alat-alat kerja yang menunjang, gitu ya. Dan ini keniscayaan. Nah, banyak dari para pengusaha UKM ini nggak terlalu memperhatikan investasi kembali dalam dari laba bersihnya. Nah, padahal kalau kita nggak memperhatikan ini atau mengabaikan atau mengambil keputusan yang tidak tepat dalam hal ini bisa menurunkan daya saing perusahaan secara masif gitu ya. Baru terasanya nanti di jangka menengah dan jangka panjang. Ya, kalau jangka pendek nggak terasa. Ini juga banyak dilakukan ya, ketidaktepatan dalam memutuskan investasi kembali dari laba bersih. Ya. Nah, jadi misalkan kalau ternyata 15 miliar ini ya per tahun ini kita punya profit 20% ya atau 3 miliar, nah itu harusnya sepertiga dari laba bersih itu kita investasikan kembali kepada alat dan pencak aset, aset yang berupa aset. Jadi kalau aset dia peralatan, berarti peralatan alat-alat kerja yang bisa dipakai lebih daripada 1 tahun. 1 miliar yang misalkan mobil operasional, ya, untuk logistik, ya kalau ada pengiriman luar kota, dan seterusnya itu alat kerja seperti komputer juga harus perhatikan ya, jangan urusan administrasi, ya misalkan di accounting isinya lemot, lebih sulit ya ini kan sangat mengganggu kinerja. Maka ini tidak kita sarankan. Jadi berarti kenapa ini harus diganti? Nah, apalagi sudah punya laporan keuangan yang memperlakukan penyusutan ya, ada biaya penyusutan. Nah, penyusutan itu kan untuk pada saat kita merevitalisasi, ya, memperbaharui alat-alat kerja kita. Ya. Jadi orang accounting pun contohnya ya perlu komputer yang mumpuni, ya, karena pekerjaan apalagi di puluhan miliar gitu ya. Pekerjaan accounting ini butuh cepat, ya, apalagi memang sistem ERP. Harus yang minimum atau di atas minimum ya middle lah, ya, middle spec, ya middle spec. Nah, misalkan minimal Core i5, ya. Kalau bicara consulting, menggunakan desktop ya, karena lebih kuat desktop itu ya untuk staff accounting, staff keuangan accounting, finance accounting. Nah, ya, sekarang kami desktop lebih strong lah ya. Dan build up harus build up, ya bukan rakitan. Build up ini saya ada pengalaman ya, punya saya pernah usaha untuk komputer ya, build up ini lebih stabil. Dan Core i5, ya generasi terbaru, yang branded lah. Ini insya Allah lebih stabil, nah, mempercepat kerja. Ya. Nah, ini kita investasikan kembali, seperti bank itu mending. Jika punya kebijakan yang lebih baik, misalkan 50%-nya ya silahkan. Nah, ini sinkronisasi operasional untuk berkaitan dengan perencanaan keuangan tadi ya, RAP, rencana anggaran biaya dan atau tambahan rencana anggaran belanja gitu ya. Jadi kalau untuk kita 100 miliar, laba kita 20% jadi 20 miliar ya jangan bilang ada permintaan dari operasional. Nah, baik semua divisi ya, mulai penjualan, pemasaran, keuangan, operasional, SDM, minta barang yang nilainya ternyata hanya 10 miliar, ya udah sih bisa. Ya didanai dari bahkan tidak perlu menerbitkan saham atau memasukkan investor ya, investment misalnya, private placement. Nggak perlu, lalu ya banyak. Nah, dari target sesuatu kan 20 miliar. Nah, meskipun ini nanti rilisnya memang jika misalnya betul-betul mencapai target omsetnya kan gitu ya, bertahap. Enggak, masa iya investasi yang 1 miliar tadi langsung di belakang Januari lah, nggak mungkin ya. Jadi kita bikin nih proyeksi alokasinya. Nah ini penting makanya perlu ya keuangan ini sangat perlu untuk perusahaan-perusahaan yang khususnya skala kecil menengah ya. Itu juga eh, 2 miliar ke atas gitu ya, sampai 50 miliar bahkan.
Lampu merah ini penting tuh prioritas karena kita banyak temui nih, misal musim UMKM mungkin terutama kecil menengah itu yang omsetnya sudah bulan-bulanan nggak punya seksi arus kas. Nah, punyanya masih buku besar KCA. Ini yang akhirnya nggak tepat dalam mengalokasikan pendapatan di uang cashnya. Nggak ada perencanaan investasi kemana, nggak ada. Kita di akhirnya terganggu. Alat kerjanya ada yang nggak utang, nggak diganti-ganti. Lagi kita terbukti mesin produksinya banyak ngadat. Nah, ini kan berarti target-target yang kita harapkan secara logik ya, secara sunatullah yang nggak tercapai. Nah, bagaimana tercapai? Alat-alatnya aja sudah usang, ya, sudah nggak melakukan perawatan, timnya dikontrol untuk perawatan, ya, kemudian juga memang dalam histori penyusutan ini sebenarnya harus ganti. Masa pakai 5 tahun ternyata sudah 7 tahun, gitu ya. Nggak sempat ganti ya karena tidak dapat dalam merencanakan strategi dan aksi di keuangan. Nah, peraturan biasanya banyak berbicara perihal rencana-rencana alat kerja atau pemberian aset supaya operasional lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian nanti disinkronisasi lagi kepada keuangan ya. Keuangan penting karena tadi omset menentukan kayak berapa variable cost yang akan kita keluarkan. Ya kalau saat ini ya misalkan target 10 miliar tadi, misal contoh di biaya marketing ya yang buat saya variable itu kita setting misalkan 15%. Nah, awalnya itu dari 15% berarti kan 1,5 miliar ya untuk marketing misalkan saja. Biar mudah hitung. Nah, itu pada saat 15%, 15 miliar itu kan hanya eh, 50%. Tapi kan hasil dari ikhtiar kita marketing itu di tahun 2024 ini tentunya ada hasilnya, ya bisa jadi apa, biayanya kita turunkan. Nah, misal, ya pada saat kita ini misal saja ya, yang saya ingat ya, dalam mengakuisisi follower di Instagram. Nah, itu kan bisa dihitung ya. Oh, ternyata di tahun 2024 itu akuisisi satu followernya 1.000. Nah, bagaimana biar efektif? Berarti kita turunkan menjadi 500. Kalau targetnya kemarin 10.000 follower, berarti kan 10 juta. Nah, berarti kalau targetnya sekarang kita naikkan misalkan 20.000 follower, ya, naik misalkan, itu ya 10 juta kan, ya, kalau 500. Nah, 10 juta dari 10 miliar itu kan 1%. Tapi 10 juta kalau dari 15 miliar, nah itu nggak sampai 1% lagi, berarti kita tunjukkan 0,9%. Variabel itu variabel ya, berarti sesuai dengan pencapaian omset. Nah, ini contoh. Ya, sehingga kita akan bisa setting berapa biaya variabel, berapa persen biaya variabel. Dan bisa kita setting di cost. Nah, untuk pertama yang mau kita naikkan tadi kayak gaji. Nah, ini kita tahu ya, kalau 10 miliar ini pengeluaran gaji berapa. Nah, ternyata pengeluaran gaji 10 miliar ini 3 miliar. Misalkan, ya. Berarti kalau kita mau naikkan gajinya 30%, ya berarti kan 4 miliar. Berarti 4 per 15. Ya nggak sampai 30% turun. Nah, tapi nah, itu kan gitu ya. Jadi cukup nggak? Cukup karena targetnya 15 miliar. Nah, alokasi dana gaji 4 miliar. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa kita naikkan di gaji 4 miliar. Ya, ya berdasarkan job grading tentunya ya kalau sudah punya job grading ya. Kita bikin sistem kompensasi yang benefit. Nah, biasanya dimulai dari struktur dulu, ya, dari apa namanya eh, job grading ya. Job grading itu yang sinkronisasi kepada keuangan. Yang penting maka jika teman-teman pengusaha muslim belum melakukan rapat kerja, kami sarankan melakukan rapat kerja. Yang pertama tadi setting target penjualan, nah, tidak hanya setting ya, tapi merencanakan lebih detail. Jadi rencana penjualannya itu harus detail ya, yang menjual apa,
kepada siapa, jumlahnya berapa, nominalnya berapa, ya kapan waktunya ya. Eh, 5W 1H. Ya, what, when, where, why, who, ya how. Ya, itu perlu. Jadi jangan pada saat kita jualan gamis ya baju muslim wanita kita pada saat ditanya jualannya apa ya kalau sama konsultan ya kan tanya jualnya dengan target 30 miliar itu jualan apa ya jualan apa, baju muslim wanita lah ini nggak tepat maksudnya. Nah, secara detail bahkan harus secara SKU-nya ya tipe produknya ya harus seperti itu dan misalkan model satu model gamis satu apa itu kan ada ukuran ya S, M, L, XL, XSL misalkan kan. Nah itu harus detail. Nah, satu ukuran, yang kedua warna. Nah, warna tentu ada beberapa warna gitu kan. Kadang kalau launching apa namanya produk ya, ada warna biru, merah gitu ya. Dan seterusnya ini juga harus detail. Nah, model satu ini ukuran S-nya berapa yang kita jual di tahun 2020. Ini berdasarkan historical. Nah, sampai sedetail itu insya Allah. Itu aku lebih efektif insya Allah ya. Enggak cuma gelondongan aja, oh targetnya 15 miliar. Dijual apa? Ya gamis wanita. Yang mana? Banyak kan situ. Dan tentu perlu kita lihat persediaan ya di tahun 2024 ini bisa berapa. Nah, jangan sampai kita punya mindset 15 miliar ini dari barang-barang baru semua. Wah, nah ini muskilah, ini masalah ya. Jadi artinya dari lebih cenderung dari stok-stok yang sudah ada, kejadian yang sudah ada. Jadi kita nggak berinvestasi terlalu banyak ya. Bagaimana cara nanti pemasaran dan penjualannya diarahkan lebih banyak dari stok-stok yang sudah ada. Nah, misalnya fashion ini lebih cepat perputarannya, maka harusnya sisanya sedikit loh. Karena tahun 2024 ini juga usia banyak. Pada saat strategi dan aksi dari penjual pemasarannya dan keuangan dan seterusnya yang berkaitan tentunya itu efektif dan usia. Nah, kalau ternyata sisanya banyak, ini berarti ada satu hal yang kita perlu pertanyakan. Gitu ya. Jadi itu yang didulukan. Oh, ternyata target apa? Sisanya sedikit kok, misalnya 500 juta ya. Alhamdulillah. Itu bisa. Tetap kita rencanakan 500 juta ini dijual kapan? Di kuartal pertama ya, karena waktu 1 bulan pertama itu dijulukin bisa. Nah, di Januari ini, di Januari ini misalkan ya, sampai Februari, sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Nah, itu perlu kita bikin program kerjanya ya, rencananya yang detail. Nah, sehingga nanti mudah dievaluasi. Nah, jadi nggak sekolah dibilang 15 miliar ya udah, pokoknya jualan aja. Ini nggak tepat ya. Kalau fashion berarti ada seasonalnya, ya kemudian ada nanti trennya, terus ada yang regulernya pasti ya. Semua produk setahu kami itu ada produk yang reguler, yang nggak ikut musim, itu seasonal nggak ikut juga, cuma nggak ikut ya. Nah, selalu ada biasanya gitu, 3 tipe produk ya. Biasanya seasonal itu ya lebaran, waktu-waktu tertentu lah ya. Musim panas, musim dingin, misalnya, dan seterusnya. Ya, kalau di Indonesia musim hujan ya, musim kemarau. Nah, nanti tren-tren itu ya berdasarkan kalau sekarang tren itu memang cepat berubah ya, itu kita viral, produk-produk viral. Ini harus siapkan nih, dananya produk viral berapa? Akan kita siapkan. Nah, dan itu harus ada syarat ya, misalkan harus habis maksimal sebulan, ya, terus sepekan, itu 2 pekan. Kebijakan-kebijakan nanti tambahin, ya sistemnya ditambah sehingga nanti jangan sampai sisa barangnya setelah akhirnya tetapi padahal trennya habis. Ya, viralnya habis. Nah, ini kan tentu menjadi sulit. Lebih sulit untuk kita menjual. Nah, jadi ini penting teman-teman yang dengar akar rapat kerja ya maksud saya lakukan teman-teman. Dan sekali lagi saya membahas ini karena kita dalam rangka kunjungan yang dari Malang kita di Bandara Abdul Rahman Saleh, insya Allah akan berkunjung dari Jakarta ke Jakarta, Karawang dan Depok ya. Kita ada pendampingan rapat kerja
Klaim yang kedua nih atau di awal bulan kemarin kita ada pendapat OTC PT NTP, kalau ini PT Amba ya, kalau sama 2 hari. Dan akhir tadi ya merencanakan strategi dan aksi, setting target, dan yang strategi dan aksi. Kita ada kegiatan juga, sudah consulting di Depok yang insya Allah. First training Muslim Leadership Mindset, itu Nasta Group, para leadernya, dari jajaran manajernya, manajemen, ada supervisor, ya, kemudian kita juga ada off, making report, transfer foundation, dan kita RFS di Jakarta. Nah, gitu kan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya bagi teman-teman dan kita belum mempunyai hal-hal tadi ya semoga memudahkan ya biarkan itu dan mendapatkan target kita harapan ya terus berdoa bersama berdoa kepada Allah Ta'ala supaya bisnis kita bisa bermanfaat ya bagi kita di dunia dan akhirat ya terutama pada saat kita meninggal bisa terus menjadi amal jariah sebagaimana sahabat Rasulullah SAW ya Abdullah bin Auf, Utsman bin Affan bisnisnya terus bertahan sehingga menghasilkan amal jariah kepada kita semua. Assalamualaikum dan persiapan untuk berdoa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.